Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan terkait hasil asesmen akhir semester Sistem Informasi dan Teknologi Logistik, yaitu di mana laporan analisis dan perancangan solusi teknologi logistik, di mana studi kasus simulatif industrinya yaitu salah satu BUMN logistik nasional yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mahdi Rahmat, NIM 2112566, jurusan S2 Manajemen Logistik, kelas 11C. Baiklah, untuk pertama saya akan coba menyampaikan profil proses bisnis logistik, di mana jenis industri dan aktivitas utama. Objek studi dalam penelitian ini adalah perusahaan logistik terpadu skala nasional, studi simulatif, yang menyediakan layanan pergudangan, transportasi, dan distribusi. Perusahaan melayani sektor manufaktur dan fast moving consumer goods dengan jaringan gudang regional dan armada darat. Model bisnis berfokus pada integrasi layanan inbound, logistik, warehousing, dan outbound distribution. Seiring pertumbuhan volume pengiriman dan tuntutan kecepatan layanan, perusahaan menghadapi tekanan peningkatan efisiensi, akurasi data, dan visibilitas operasional. Aktivitas logistik intinya mencakup penerimaan barang, penyimpanan di gudang, manajemen persediaan, pengambilan dan pengepakan, pengiriman terkota, distribusi ke pelanggan akhir, dan monitoring pengiriman dan layanan purna kirim. Untuk alur proses utama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah procurement dan inbound receiving, kemudian quality checking and put away, warehouse storage and inventory control, order management, picking and packing, transportation planning, delivery execution, and proof of delivery and reporting. Saat ini sebagian proses masih semi manual dan tersebar di beberapa sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ini adalah evaluasi sistem dan informasi dan teknologi saat ini ya. Perusahaan telah menggunakan beberapa sistem, yaitu terdiri dari ERP untuk keuangan dan pembelian, sistem gudang internal sederhana, aplikasi transport berbasis spreadsheet, pelacakan pengiriman berbasis input manual, dan dashboard laporan bulan statis. Uh, Pemanfaatan teknologi masih terbatas, yaitu terdiri dari barcode scanning parsial, belum ada WMS terintegrasi, belum ada TMS cerdas, IoT sensor belum digunakan, AI dan analitik prediktif belum diterapkan, dan integrasi data antar fungsi masih rendah. Kelebihan sistem saat ini yaitu biaya sistem relatif rendah, mudah dioperasikan staf lama, tidak membutuhkan investasi besar, proses dasar masih dapat berjalan. Keterbatasan sistem saat ini, yang pertama itu data tidak real time, banyak input manual atau rawan error, tidak ada visibilitas end-to-end, perencanaan rute tidak optimal, sulit melakukan forecasting, reporting lambat, dan skalabilitas yang rendah. Kemudian selanjutnya itu adalah terkait analisis permasalahan dan kebutuhan teknologi, di mana bottleneck proses logistik ditemukan beberapa hambatan utama ya. Pertama di gudang, yaitu waktu picking lama, kesalahan stok, slotting tidak optimal. Kemudian di transportasi ada rute tidak optimal, muatan kendaraan tidak efisien, dan keterlambatan pengiriman. Kemudian di data, yaitu data tersebar, tidak ada single source of truth. Kemudian isu strategis, permasalahan utamanya meliputi kurang visibilitas status barang, integrasi data rendah, keputusan berbasis institusi, risiko kehilangan dan mismatch stok, ketahanan rantai pasok lemah, dan pelaporan sustainability belum terukur. Kesiapan organisasi evaluasi di mana evaluasi kesiapan menunjukkannya itu ada SDM, di mana operator cukup siap digital dasar, analis data masih kurang, tim IT terbatas, kemudian dari sisi infrastruktur, yaitu jaringan tersedia, server lokal ada, cloud belum dimanfaatkan, dan dari sisi budaya perusahaan, resistensi perubahan sedang, dan belum ada data driven. Kemudian ini adalah rancangan solusi teknologi logistiknya, di mana uh, rekomendasi sistem digital integrasi disarankan implementasi yang pertama warehouse management system atau WMS, yang kedua transportation management system atau TMS, yang ketiga IoT tracking and sensor, dashboard analytic real time, yang kelima integrasi ERP, WMS dan TMS, data
logistik, AI demand forecasting. Fungsi utama solusi, yang pertama WMS ya, itu untuk slotting otomatis, real time inventory, RF scanner, cycle accounting digital. TMS, optimasi rute, load planning, tracking armada, ETA dan prediction. IOT, GPS tracking, sensor suhu, geofencing, AI dan analytics, prediksi permintaan, prediksi keterlambatan, dan deteksi anomali stok. Kemudian arsitektur sistem konseptual ya yang kita usulkan pertama layer satu data capture, scanner load, sensor GPS, mobile apps, layer 2, layer 3, layer 4 sampai dengan layer 5 decision layer, executive dashboard and control tower. Uh, Kemudian peran teknologi dalam pengambilan keputusan. Pertama, teknologi memungkinkan keputusan berbasis data real time, perencanaan kapasitas dinamis, early warning disruption, optimasi biaya transport, kontrol persediaan presisi, respon cepat gangguan rantai pasok. Kemudian ini adalah implikasi manajerial and strategis, di mana dampak terhadap strategi logistik. Transformasi digital memberikan dampak yang pertama, peningkatan service level, penurunan biaya operasional, transparansi operasional, keunggulan kompetitif, skalabilitas jaringan distribusi, dukungan strategi omni-channel. Tentang implementasi beberapa risiko implementasi. Yang pertama, investasi awal tinggi, resistensi karyawan, migrasi data kompleks, risiko keamanan data, gangguan operasional transisi, ketergantungan vendor. Mitigasinya yaitu implementasi bertahap, pilot project, training intensif, SOP baru, dan governance data. Perubahan peran manajer logistik itu nanti akan bergeser menjadi yang pertama data driven decision maker, orkestrator sistem digital, risk manager rantai pasok, koordinator lintas fungsi, pengelola transformasi. Roadmap implementasi atau ringkasnya itu yaitu tahap 1 yang fondasi dasar itu 0 sampai 6 bulan. Itu terdiri dari audit proses, standarisasi data, implementasi WMS dasar. Tahap 2 itu ada integrasi ya 6 sampai 12 bulan. Integrasi RRP, WMS, implementasi TMS, dashboard operasional. Kemudian tahap 3 optimasi 12 sampai 18 bulan, yaitu terdiri dari yield tracking, AI forecasting, dan kontrol tower logistik. Baiklah, ini adalah kesimpulan dari hasil asesmen pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu transformasi sistem informasi dan teknologi logistik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan ketahanan rantai pasok. Implementasi WMS, TMS, IoT, dan analitik berbasis AI memungkinkan pengambilan keputusan real time, pengurangan biaya, dan peningkatan service level. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu keberhasilan implementasi memerlukan kesiapan SDM, tata kelola data, serta manajemen perubahan yang terstruktur. Demikianlah presentasi dari saya terkait hasil asesmen kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.